Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang sekali di siang hari ini kita sudah kehadiran Mas Roni di sebelah saya. Beliau ini adalah seseorang yang pakar banget ini dalam bidang ekonomi dan juga go green ya kalau kita lihat istilahnya. Tapi kita akan lebih ulik lebih banyak ini bersama dengan beliau. Senang sekali, saya coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roni. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya baik. Ya luar biasa nih Mas Roni. Saya sempat dengar nih Starlight Holding Company. Terus kemudian ada banyak juga di bagian-bagian anak perusahaan. Mungkin para pendengar kita itu banyak ataupun para orang yang memang lagi mencintai gitu ya yang namanya ekologi dan lain sebagainya. Penasaran dengan Starlight ini seperti apa? Terkhususnya ini di bagian SDI ya, Sustainable Development and Innovation seperti itu. Boleh Mas Roni kita cerita sedikit tentang SDI ini? Oke. SDI ini bisa dikatakan salah satu direktorat ya, satu direktorat inti yang ada di Starlight Holding Company yang kita bangun bersama itu. Nah, diharapkan SDI ini menjadi ruh yang menjaga SHC ini. Karena apa? Kenapa demikian? Karena kita berpikirnya gini, kalau kita bicara bisnis, tentu sudah banyak bisnis-bisnis yang lain. Benar sekali. Kalau bicara tentang riset, karena tadi ada innovation-nya, ada sustainable development-nya, tentu banyak juga lembaga-lembaga riset yang lain. Tetapi bagaimana mengkaitkan dua ini terkadang sulit kita melihatnya di beberapa lembaga-lembaga lain. Nah, disinilah peran dari SHC membentuk SDI, tujuannya itu menjaga ruhnya seperti apa saja. Nah, itu poinnya. Kalau kita lihat dari sisi sub-sub atau divisi-divisi yang ada di dalam SDI saat ini gitu ya. Pertama kita ada yang namanya Corporate University. Nah, Corporate University ini kita rancang, kita bangun untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang semacam inkubasi, menginkubasi baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi adab, etika dan lain-lainnya. Kita masukkan itu semuanya. Kemudian kalau kita bicara inkubasi, mungkin yang kita lihat secara umum selama ini atau yang kita rasakan, ketika kegiatan inkubasi itu lebih cenderung kepada yang sudah ada, kita inkubasi menjadi lebih baik. Baik. Padahal permasalahan kita sekarang itu adalah yang paling banyak adalah membuat itu ada. Contohnya gini, permasalahan lapangan kerja. Begitu sulitnya lapangan kerja didapatkan. Tentunya kebutuhan itu adalah membuka lapangan kerja. Bagaimana membuka lapangan kerja? Butuh banyak hal, mental, keterampilan, panduan dan lain-lainnya. Dan itu semua diajarkan nanti di dalam university tadi ya? Ya, bukan diajarkan, itu ada nanti program-program yang mendukung itu. Nah, tentunya hal itu tidak bisa dengan sekali kegiatan atau sekali program. Berkala. Makanya masuk di sustainable itu tadi, berkelanjutan. Nah, inkubasinya harus ada, tetap pola nantinya dari yang sudah ada tetap kita akan dukung menjadi lebih baik. Tetapi yang paling kita highlight di sini salah satunya adalah yang belum ada. Bahkan yang belum minat. Contohnya gini, kita kuliah dulu ya. Kadang kita kuliah setelah lulus kuliah bingung. Ini mau kemana? Mau kerja aja bingung. Kerja di mana? Banyak pengangguran banget sekarang. Nah, akhirnya kadang-kadang kita bingung dengan diri kita sendiri. Iya benar sekali. Kita ini gimana nih kita nih? Iya. Masuk kuliah kadang-kadang tujuannya asal kuliah gitu kan. Iya benar sekali. Di sini di Corporate University dengan program-program yang akan kita sediakan nantinya, kita akan membuat semacam bagaimana mereka menemukan jati diri mereka. Dan konsep inkubasi kita itu mengarah kepada entrepreneur dengan catatan gini, entrepreneur tuh menurut kita itu ada dua konsep. Konsep pertama tentu yang seperti kita pahami entrepreneur adalah membuat lapangan kerja baru, membuat kemandirian dalam sisi usaha gitu kan. Tapi entrepreneur juga ada sisi inovasi. Misalnya gini, kita guru, kita dosen. Yang notabene-nya kita bekerja pada sebuah institusi. Kalau secara umum itu tidak disebut entrepreneur. Itu menurut pemahaman saya selama ini itu sebuah hal yang tidak tepat. Seorang guru, seorang dosen bisa menjadi seorang entrepreneur ketika apa? Dia berinovasi, dia berkreasi dalam melakukan pengajarannya. Nah, di situ dia menghasilkan sebuah nilai baru, konsep baru. Bukankah itu sebuah entrepreneur yang dilakukannya? Nah,
itu sebenarnya kemampuan baru atau ilmu baru atau strategi baru itu sebenarnya kalau mereka kerangkakan itu bisa dijual sebenarnya. Iya. Nah gitu, bisa mereka jual dengan cara apa? Melatih kepada guru yang lain. Keren banget ini, berarti sudah didesain sedemikian rupa gitu ya Mas Roni, dan akhirnya memang diharapkan gitu bisa menjadi inkubator perekonomian nantinya bagi yang tergabung dalam university yang dimaksudkan. Dan saya percaya bukan cuma satu fokus aja kali ya, Mas Roni, banyak pasti yang ada di SD ini. Kira-kira apa lagi nih Mas Roni? Nah selain dari corporate university tadi, kita juga ada yang namanya salah satunya foundation. Baik. Nah untuk menopang foundation ini kita ada yayasan yang menopangnya, yaitu Starlight Peduli Negeri. Yayasan Starlight Peduli Negeri. Jadi seiring dengan berdirinya corporate kita juga ada Starlight Peduli Negeri. Nah kegiatan-kegiatan di foundation pada dasarnya seperti foundation yang lainnya, kita melakukan kegiatan sosial, dakwah kemanusiaan. Berarti ini lebih fokus kepada sosial ya. Karena tapi nanti gini, di Starlight ini ada konsep saling keterhubungan, baik antara direktorat yang ada di dalam SHC maupun di dalam satu direktorat seperti di SDI itu sendiri. Nanti ada perputaran. Contohnya gini, foundation akan mendapatkan dana foundation. Kita kaitkan dengan corporate university tadi. Ada kegiatan inkubasi. Kegiatan gitu inkubasi kita nggak boleh ini ya, wajar ya kita butuh dana gitu ya. Kita butuh dana. Contohnya di inkubasi itu nanti ada konsepnya, bisa saja dana itu berupa investasi dari kita atau mitra kita salurkan ke mereka. Berarti itu tidak dari foundation. Kita ambil dari bisnis group kita, direktorat bisnis group. Benar. Kemudian ada lagi di sini kita konsepnya adalah kita memberikan hibah. Mereka bikin usaha, kita kasih hibah. Dana dari mana? Foundation, wakaf produktif. Nah, kemudian bisa jadi nanti dana berupa pinjaman lunak. Pinjaman lunak bisa jadi dari tabungan wakaf produktif kita. Itu bisa semuanya diputar seperti itu. Nah, contohnya kita sudah memberikan itu. Mungkin orang berpikir, berarti Starlight ini akan mengekang semua pebisnis nantinya yang masuk sana. Nah, ini kami sudah membuat sistem juga. Sistem kita ada yang namanya ketika kita inkubasi, apalagi yang mendapatkan hibah atau pinjaman itu, ketika mereka sudah memiliki kemampuan untuk mandiri, kita berikan kebebasan. Meskipun kita kasih uang hibah dari foundation 100%, lalu dia menyatakan kami mau out. Kami mau mandiri, bahasa sederhananya gitu ya. Separah-parahnya mereka mau mandiri, tidak mau terlibat dengan Starlight lagi. Tidak masalah. Kan kita menggunakan dana foundation. Itu hak mereka. Tugas kita adalah mengantarkan mereka. Itulah karya kita. Meskipun dalam secara logika ketika kita para pebisnis itu kita berpikir sederhana, kita tidak ingin kehilangan mitra. Tentunya ya perusahaan-perusahaan yang kita bangun itu pasti mereka berpikir, ngapain saya istilahnya jauh-jauh dari Starlight, minimal jadi mitra. Benar. Tetap bermitra lah, kami yang mengelola sendiri tapi kami bermitra, minimal gitu. Tetapi setidaknya Starlight mengizinkan 100% tidak terkait lagi dengan Starlight, nggak masalah. Nah, jadi itu nggak masalah. Malah kita yang penting bagaimana mereka berkarya. Tetapi ada catatan di sini. Mereka sudah keluar jauh dari Starlight, dari mitra Starlight. Kemudian tiba-tiba suatu saat mereka butuh lagi Starlight dari sisi mitra dan lain-lainnya. Atau lebih dalam lagi, mereka ingin menjadi bagian dari Starlight. Karena mereka alumni misalnya. Starlight tidak serta-merta begitu saja. Karena apa? Kita butuh evaluasi lagi. Karena ketika di awal itu kita bentuk, tentu sudah sesuai dengan standar kita. Ketika kita memberikan pilihan untuk lepas atau bagaimana, sudah ada standarnya. Lalu tiba-tiba mereka keluar lalu balik lagi, tentu melalui proses inkubasi lagi. Supaya standar itu tetap terjaga. Benar sekali. Karena pasti ada sesuatu hal ya, jadi permasalahan kenapa bisa keluar lagi terus nggak bisa seenaknya juga balik gitu ya. Ibaratnya ngikutin prosedurnya dari awal gitu ya Mas Roni. Tadi sudah kita lihat dia university juga ada tadi, foundation. Terus ada hal lain lagi nih Mas Roni. Iya, kemudian kita juga ada di sini namanya Starlight Media. Starlight Media ya. Nah, Starlight Media ini kita ada dua konsep di sini. Ada untuk kebutuhan internal. Nah, kebutuhan internal kita misalnya mulai dari standar ya. Untuk media-media internal kita, website, Instagram, sosial media, juga kebutuhan kita untuk digital marketing itu sendiri juga ada di situ. Juga kebutuhan eksternal dalam artian kita berbisnis di situ. Bisnis media kita
baik dari sisi mungkin kita menyediakan nanti aplikasi-aplikasi bisnis, aplikasi untuk pengelolaan lingkungan, kemudian juga dari sisi misalnya kita production house dan lain-lainnya nanti akan dikembangkan sesuai dengan kita lihat nanti bagaimana kekuatan dari tim itu sendiri gitu. Benar gitu, sekali. Gitu. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Ibaratnya nggak boleh dapat yang lain gitu, semuanya diambil sama Starlek gitu ya Mas. Bukan gitu, karena bagaimana ya ketika kita bangun sebuah bisnis, ini pengalaman kita masing-masing dari 6 founder ini, mereka sebenarnya bukan pemain baru, mereka sudah punya masing-masing bisnis. Oke, sudah punya basicnya sendiri-sendiri ya gitu. Ya. Nah di sini akhirnya kita join dengan tujuan bagaimana kita menyediakan kekuatan keumatan. Iya. Kita seakan-akan ngambil semua, tapi tujuannya apa? Untuk kita serahkan pada umat. Iya. Nah karena ini yang dibutuhkan saat ini. Nah gitu. Selain yang 3 ini ada lagi 2. Iya. Yang keempat adalah Starlek Otoritas Produk. Nah ini yang memang masih dalam proses ya persiapan. Di sini diharapkan nanti seluruh produk-produk yang terkait dengan Starlek ataupun yang sevisi dengan Starlek dalam manajemen Starlek itu ada tempat khusus untuk asesmennya, evaluasinya, menjaga istilahnya quality controlnya. Nah, jadi ada total quality manajemennya di situ nantinya. Nah itu kita bangun seperti itu. Nah, dan ini sangat membuka kesempatan dengan berbagai macam mitra kita bangun sebenarnya di sini. Karena ini akan membutuhkan kekuatan seperti itu. Benar. Kemudian secara resminya ada 4 itu tadi, divisi atau subdirektorat kita. Baik. Tetapi ada yang namanya satu lagi. Apa itu? Yang langsung menginduk ke direktorat itu sendiri, yaitu komite riset. Jadi komite riset itu sebenarnya gini. SDI itu sendiri sebenarnya kita rancang untuk menjadi sebuah lembaga riset modern. Kalau selama ini mungkin ya sebagian ya, mungkin sebagian yang pernah saya dengar ketika mereka berbicara tentang riset, mereka hanya berpikir riset itu, riset hanya sekedar program, riset hanya sekedar riset. Padahal dalam mindset kita di sini, kita ingin sukses dalam bisnis, kita ingin sukses dalam berbagai macam kegiatan, kita butuh riset. Nah, bagaimana kita membuat riset yang betul-betul bersentuhan dengan kenyataan? Disinilah Starlek SDI itu hadir. Oleh sebab itu ada komite riset yang induknya sebenarnya langsung ke direktur, bukan khusus, ada divisi khusus, dan sifatnya nanti adalah tematik. Kita akan bentuk komite riset secara tematik sehingga ini akan membuka peluang kemitraan lebih leluasa. Misalnya gini, kita ada permasalahan. Jadi komite riset berdasarkan permasalahan, problem atau target. Target kita misalnya tentang pakan. Oke, kita bentuk komite riset terkait pakan. Nah, ini memang sedang jalan sekarang. Kita ada komite riset tentang pakan sekarang. Nah, ini nanti kita akan kolaborasikan. Ayo, siapa yang berminat bermitra dengan kita? Kita bangun ini. Kita kejar targetnya apa? Misalnya komposisi pakan dan selanjutnya dan turun-turunannya gitu. Kita buat di situ. Nah, dengan kemitraan yang leluasa dari kampus, lembaga lain, itu akan membuka peluang lebih power ya hasilnya tentunya. Nah, di sini nanti target kita akan menghasilkan produk yang betul-betul berdaya guna, berdaya nyata, dan kita keep dengan konsep misalnya ya, kalau bisa itu seperti paten atau HKI. Nah, mungkin orang berpikir, lah kalau gitu ada paten HKI berarti milik Starlek. Starlek ingin kapitalis dong? Tidak. Kita ingin mencegah kapitalis dengan cara kita mengambil itu, dan kita komitmennya di sini adalah silakan setelah itu rakyat gunakan. Jangan sampai paten ini dipegang oleh pihak kapitalis. Tapi bagaimana paten ini kita yang pegang, kita garansi di sini. Jadi istilahnya boleh dicerca SHC ini nantinya kalau dia berubah jadi kapitalis. Karena kita prinsipnya apapun produk kita yang seperti itu yang bersifat kerakyatan tadi kan, pakan bersifat kerakyatan, pupuk juga, itu silakan digunakan, sehingga dengan tidak adanya royalti paten dan HKI kan agak turun nilainya. Jadi cukuplah nilai produksi, nilai lapangan yang dibutuhkan gitu kan. Itu yang kita luar biasa ya. Dan ternyata kan saya juga pernah dengar ini teman-teman semua, bahwa orang-orang yang ada di balik Starlek ini ternyata memang sudah mewakafkan diri mereka. Nah, ini saya pernah dengar itu Mas Roni. Kayaknya setelah mendengar kata-kata Mas Roni kalimat terakhir itu, kebenaran untuk rakyat gitu ya, untuk masyarakat, dan kemudian membantu ibaratnya. Jadi ternyata mereka memang orang luar biasa, dan pasti banyak yang penasaran gitu Mas Roni. Kira-kira orang-orang di balik Starlek ini mereka punya background pendidikannya kayak gimana
gitu ya, kok bisa gitu. Ibaratnya membuat suatu hal yang luar biasa gitu. Tapi nanti mungkin akan kita lanjutkan Mas Roni, kita akan ulik-ulik lebih dalam lagi kira-kira siapa saja orang-orang yang di balik Starlike ini gitu ya. Senang sekali saya bisa komunikasi dengan Mas Roni saat ini, teman-teman semuanya. Kalau ingin lebih tahu lanjut terkait dengan Starlike, silakan nanti kunjungi saja Instagramnya di bawah ini ya. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.